Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur dan kajian siang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita kembali bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Hingga detik ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bersama-sama menunaikan segala yang Allah perintahkan kepada kita, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian agar segala kebaikan-kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangannya dimaklumi dan dimaafkan, dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang selalu berusaha memperbaiki kehidupan kita agar selaras dan sesuai dengan apa yang telah Rasulullah contohkan. Karena salah satu fungsi pokok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, saya di WA Mas Rifki, temanya tentang istiqomah hingga usai apa gitu ya. Saya lupa gitu. Oke. Barangkali ini tidak langsung berkaitan, tetapi saya ingin memulai dari hal yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bersama bahwa puasa ini ada banyak sekali ibadah-ibadah yang Allah perkenankan untuk kita. Tetapi di antara yang banyak itu, puasa adalah ibadah yang paling utama. Alasannya apa? Karena yang pertama, puasa itu adalah ibadah yang difardukan oleh Allah, diwajibkan untuk kita di bulan Ramadan. Sebagaimana yang akan sering kita dan telah sering kita dengar para penceramah, baik itu tarawih, buka puasa, subuh, selalu mengutip ayat bahwa kutiba alaikumus siyam. Jadi kata kutiba ala itu menunjukkan al-aslu fis siyami ramadhana al-fardu atau al-wajib, ya. Pada dasarnya puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan dan difardukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ulama bahkan mengatakan bahwa puasa wajib di bulan Ramadan itu menjadi indikator atau tolak ukur dari ibadah-ibadah lain. Kalau seseorang puasanya baik, maka itu menjadi indikasi ibadah-ibadah yang lain seperti tarawih, qiraatul Quran, baca Quran, sedekah, dan lain sebagainya, itu juga kemungkinan besar baik. Tetapi sebaliknya, kalau puasa wajib seseorang saja itu tidak baik, maka itu juga menjadi alamat yang barangkali ibadah-ibadah sunnah lain yang dikerjakan di bulan Ramadan itu juga tidak baik. Maka karena itu, Bapak Ibu sekalian, ulama memberikan perhatian. Kira-kira apa saja hal-hal yang perlu kita hindari atau kita perlu lakukan
di dalam memelihara puasa kita. Memelihara tidak hanya dari sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau yang membatalkan puasa, saya kira kita sudah tahu bersama. Ya, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, mohon maaf, berhubungan badan dengan sengaja, muntah dengan sengaja, ya. Nah, itu dalam fikih adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi di luar dari itu ternyata ada hal-hal yang ketika dilakukan oleh orang yang berpuasa, secara fikih puasanya tidak batal. Tetapi secara nilai puasanya tidak sempurna, bahkan bisa jadi tidak bernilai apa-apa. Nah, di antaranya dalam hadis Rasulullah dikatakan rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Atau dalam hadis yang lain, man lam yada' qaulaz zur falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak bisa meninggalkan kalimat-kalimat buruk, perkataan-perkataan buruk, maka sungguh Allah tidak membutuhkan puasa orang seperti ini. Nah, hadis-hadis ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa ketika kita berkalimat buruk itu tidak batal puasa kita. Nah, tetapi nilai puasanya berkurang, bahkan bisa jadi tidak ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di kesempatan yang singkat ini, biasanya sampai berapa menit? Lama juga ya. Ya, di waktu yang cukup luang ini, mungkin ya sebelum jam 1 bisa kita akhiri. Nah, kita akan membahas ini dalam satu kitab. Saya sudah catatkan Bapak Ibu sekalian, ada satu kitab bagus yang berjudul ya Durusun fi Ramadan wa qafatun lis-shaimin. Pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan dan hal-hal yang perlu dihindari oleh orang yang berpuasa. Ini ditulis oleh Syekh Salman Al-Audah. Nah, beliau menulis, Bapak Ibu sekalian, ada 5 hal yang bisa jadi orang berpuasa tidak sadar melakukannya. Dan memang 5 hal ini tidak membatalkan puasa secara fikih, hanya saja bisa mengurangi kesempurnaan, bahkan menghilangkan manfaat dari puasanya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sini bahwa ada sebagian di luar sana orang yang berpuasa, tetapi orang yang yukbiluna Ramadan, masuk di bulan puasa, masuk di bulan Ramadan, lalu ya'maluna kullal ibadat, melaksanakan, termotivasi untuk melaksanakan semua ibadah, walakin yad'una hadhil ibadat ghaira Ramadan. Hanya saja ketika Ramadan telah selesai, atau ketika Ramadan semakin hari semakin menuju pada akhirnya, dia kemudian meninggalkan ibadah-ibadah ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang pertama. Jadi kita tahu bersama bahwa kalau kita masuk di bulan Ramadan, itu kita punya semangat luar biasa untuk melaksanakan ibadah. Kita lihat di masjid-masjid ya, di keseharian kita sendiri, termasuk saya, itu awal-awal ya, semangat sholat tarawih ya, semangat membaca Quran, semangat bersedekah dan lain sebagainya. Tetapi semakin hari ya, semakin menuju pada akhir Ramadan, semangat itu terasa sudah mulai kendor seperti itu. Bahkan ketika Ramadan telah usai, ada di antara ibadah-ibadah itu yang bisa jadi sudah tidak kita kerjakan lagi, atau kita kerjakan tetapi frekuensinya sudah sangat sedikit. Seperti itu.
Nah, bagaimana dengan contoh Rasulullah? Ternyata dalam kitab itu Rasulullah tidak seperti itu. Jadi Rasulullah memberikan contoh yang berbeda kepada kita. Bahkan Rasulullah memberikan teladan bahwa semakin akhir bulan Ramadan, justru Rasulullah semakin semangat untuk melakukan ibadah tersebut, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau, Aisyah Ummul Mukminin, beliau mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di 10 terakhir bulan Ramadan itu melakukan i'tikaf, dan itu setiap tahun, setiap bulan Ramadan beliau kerjakan sampai Allah mewafatkan beliau. Nah, kita tahu bahwa di i'tikaf itu kita memperbanyak ibadah. Tidak harus sholat, tetapi zikir juga bisa, baca Quran juga bisa, dan lain sebagainya. Dan tidak harus satu malam, boleh 3 jam, boleh 2 jam, boleh sejam. Yang penting ada niat untuk beriktikaf. Intinya, Bapak Ibu sekalian, kita perlu istiqomah ya, untuk menjaga semangat kita berpuasa, melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, paling tidak sampai nanti terakhir di bulan Ramadan, dan kita mencoba untuk menerapkannya di bulan lain. Karena dalam sebuah kaidah mengatakan, orang yang berhasil di bulan Ramadan hakikatnya adalah buah dari upayanya untuk membiasakan ibadah di luar bulan Ramadan. Ulama mengatakan, orang beriman itu menanam di bulan Rajab, kemudian menyirami dan merawat tanamannya di bulan Sya'ban, lalu memanen tanamannya di bulan puasa. Nah, jadi ketika kita semangat di bulan Ramadan dan bisa istiqomah sampai akhir, bisa jadi itu adalah upaya yang telah buah dari upaya yang kita kerjakan di luar atau sebelum dari masuknya bulan Ramadan. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, dikatakan di sini, kebanyakan juga di luar sana orang-orang yang berpuasa, Bapak Ibu sekalian, ketika berpuasa, nah ini, yasumuna anil akli wasyurbi wal jima'i wa minal muftirati alas siyam. Kebanyakan orang yang berpuasa, Bapak Ibu sekalian, ketika masuk puasa, dan tentu dia berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya. Nah, walakin la yasumuna anil asya'il muharramah, tetapi dia kurang memperhatikan hal-hal yang sedari awal itu sudah diharamkan oleh Allah. Nah, ini yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, seperti ini. Jadi kan kalau kita berpuasa itu hakikatnya kita itu menahan diri kita dari sesuatu yang sejatinya itu dibolehkan. Nah, jadi menahan dari makan ya, makan itu kan dibolehkan ya. Minum juga dibolehkan. Berhubungan badan bagi orang yang sudah halal juga dibolehkan. Tetapi di bulan puasa Allah menyuruh kita untuk menahan itu semua. Tetapi kadangkala tadi sebagaimana yang sudah kita bahas di awal, kadangkala kita menahan diri dari hal-hal yang sejatinya dihalalkan, tetapi lupa pada hal-hal yang sedari awal sudah diharamkan oleh Allah, bahkan di luar dari bulan Ramadan. Ya, contohnya tadi adalah berkata dusta, berperilaku dusta, berkata buruk, mendolimi orang, menganiaya orang, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang di luar Ramadan pun Allah Subhanahu wa ta'ala melarang. Nah, maka kata ulama di dalam kitab tersebut, bagaimana mungkin seorang yang beriman menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, tetapi kurang memperhatikan hal-hal yang sedari awal sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, maka di poin yang kedua ini, agar kita terpelihara, agar puasa kita terpelihara, kita berusaha tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang memang sudah diharamkan Allah sedari awal. Okay. Kemudian yang ketiga, dikatakan di sini anna ba'dhas shaimina wal khutaba. Ya. Sebagian orang yang berpuasa, bahkan termasuk juga orang yang menyampaikan tausiah ketika berpuasa, yatahaddatsuna an fadailis siyam, ketika berbicara tentang keutamaan puasa, yurakkizuna fi fadailid dunyawiyah. Ketika berbicara mengenai keutamaan puasa, hanya menitik beratkan pada keutamaan yang bersifat duniawi. Ini juga katanya adalah satu kesalahan yang bisa jadi mengurangi nilai puasa kita. Kita tahu bersama juga Bapak Ibu sekalian bahwa puasa ini banyak sekali manfaatnya, ya. Termasuk juga manfaat kesehatan, ya. Jadi puasa bisa mengontrol berat badan, ya. Bisa mengontrol asam urat, kolesterol, ya. Kecuali ya pas buka dihantam semua, itu yang berat itu. Nah, tapi intinya bahwa puasa itu juga kalau kita melihat manfaat, ada manfaat dari sisi kesehatan atau yang bersifat duniawi, bersifat fisik. Nah, itu boleh Bapak Ibu sekalian dan bukan sesuatu yang diharamkan. Hanya saja dikatakan oleh para ulama, kalau keutamaan yang bersifat duniawi itu yang menjadi motivasi utama kita, maka dikhawatirkan puasa kita tidak berdimensi ibadah. Ya. Jadi dikhawatirkan puasa yang dikerjakan oleh orang yang beriman, ya, tidak lebih baik atau sama saja seperti orang yang lagi menjalankan program diet. Ya, kita tahu intermittent fasting, ya, ada yang seperti itu. Ya, itu memang motivasi utamanya adalah untuk menahan diri atau untuk mengontrol kesehatan atau mengontrol berat badan. Nah, bagaimana dengan puasa? Ya, puasa kita betul-betul harus menjaga niat kita bahwa ya Allah, saya puasa ini paling utama adalah karena ibadah kepada Engkau. Kalau kemudian mendapatkan manfaat-manfaat yang lain, maka alhamdulillah. Tetapi yang paling utama adalah puasa untuk ibadah. Dalam sebuah hadis, Bapak Ibu sekalian, dinyatakan hadis qudsi, Rasulullah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 70, ya. Illa shaum, ya. Kecuali puasa. Kalau puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas puasa itu. Apa yang dimaksud dengan membalas puasa itu? Maksudnya adalah kelipatan dari pahala berpuasa itu unlimited atau tidak terbatas, sesuai dengan keinginan Allah. Kalau Allah mau 70, Allah mau 80, Allah mau 100, itu hak Allah. Kalau kebaikan-kebaikan yang lain, meskipun ada kelipatannya, tetapi terbatas berdasarkan hadis itu. Paling banyak kelipatannya 70. Nah, kenapa Allah mengistimewakan seperti itu? Di dalam hadis itu disebut yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kenapa aku istimewakan itu? Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum karena aku. Jadi betul-betul puasa itu harus kita jaga niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan manfaat dunia, alhamdulillah, tetapi tidak boleh menjadi alasan yang utama. Nah, itu yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Nah, yang keempat. Nah, ini disebutkan kebanyakan juga Bapak Ibu sekalian, sebagian daripada orang yang berpuasa di luar sana, ya,
menjadikan puasanya seperti menjadi apa? Minal musabbibati allati yastati'u biha al-kasla wal makhula. Jadi kebanyakan orang yang berpuasa, yang mungkin termasuk saya juga ya, itu kalau sudah berpuasa, itu seakan-akan puasa itu menjadi alasan untuk membenarkan diri kita untuk bermalas-malasan atau mengosongkan diri dari kegiatan, karena menganggap untuk menjaga diri biar bisa berpuasa. Nah, lalu menggunakan sebuah riwayat naumus shaim ibadah misalnya, ya. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagi ulama dalam kitab tersebut menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan itu bukan sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena justru ketika berpuasa kita disuruh untuk memperbanyak aneka ragam ibadah. Nah, artinya justru ketika masuk berpuasa kita harus menambah jenis-jenis aktivitas kita. Nah, mungkin aktivitas yang sehari-hari kita lakukan sekaligus juga aktivitas yang memang untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini, karena setiap amalan yang kita kerjakan itu dilipat gandakan di bulan Ramadan. Jadi kalau biasanya kita ke kantor, kita selama di kantor mengerjakan keseharian, kewajiban, atau di kampus ya mengajar dan sebagainya kemudian pulang. Nah, barangkali di bulan Ramadan selain mengerjakan sehari-hari, kalau ada kesempatan ya membaca Quran, ya. Kalau ada waktu luang berzikir, ya, dan lain sebagainya. Jadi justru menambah aktivitas yang baik seperti itu. Nah, yang barangkali termasuk saya itu yang kurang tepat adalah tadi habis sahur masih ada waktu sedikit, wah tidur dulu, ya. Kemudian bangun sholat subuh, habis sholat subuh, wah ini kan masih puasa, tidur lagi. Nah, itu sebenarnya itu kurang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi memang luar biasa. Tidur di bulan Ramadan itu, Insya Allah, ada kenikmatan tersendiri seperti itu. Tapi ya itu mungkin ya sebagai ujian bagi orang yang berpuasa. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang kelima adalah at-tawassu' fil akli wal mashrobi. Jadi kadang juga di bulan puasa itu, kita juga menjadikan alasan berpuasa itu sebagai kebolehan untuk banyak-banyak untuk makan dan minum. Nah, kita tahu juga Bapak Ibu sekalian, kalau sudah masuk waktu puasa, Masya Allah itu makanan dan minuman itu beraneka ragam Bapak sekalian. Bahkan sekarang kita ada namanya war takjil, ya, sekali lagi viral ya, perang takjil. Yang saingannya itu tidak sesama muslim ya, tetapi sesama tidak hanya sesama muslim tapi juga non muslim, kita juga perang takjil ya, viral seperti itu. Nah, kemudian kita banyak membeli makanan dan minuman. Itu sebenarnya tidak apa-apa Bapak sekalian. Itu juga merupakan rezeki ya orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan untuk berjualan. Nah, hanya saja Bapak Ibu sekalian yang tidak diperbolehkan dalam hal ini adalah menjadikan puasa itu tadi sebagai alasan boleh untuk berisrof dan bertabdzir, berlebihan dan tabdzir, boros dalam hal makanan. Kita banyak sekali membeli makanan, tetapi makanan itu hanya dimakan sedikit, akhirnya makanan yang lain menjadi sampah makanan. Dalam banyak sekali penelitian Bapak Ibu sekalian, salah satunya penelitian yang dikeluarkan oleh PBB, salah satu negara yang paling banyak menyumbang sampah makanan di dunia ini, salah satunya adalah Arab Saudi. Dan peningkatan itu berkelipatan ya jumlahnya ketika masuk di bulan Ramadan. Termasuk juga di Indonesia. Nah, bagaimana contoh Rasulullah ketika makan? Nah, ini luar biasa. Rasulullah itu katanya Bapak Ibu sekalian dalam sebuah hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru saumahu birutabin fa illam takun rutobatin
fa'alat tamaratin, fa illam takun fa'ala hissin min hasawatin min ma. Nabi SAW itu kebiasaannya kalau berbuka puasa, Nabi berbuka puasa dengan beberapa kurma rutop. Beberapa kurma itu berarti 3, 5, 7. Jadi kurma rutop itu kurma yang masih ya agak mengkal, tapi tidak terlalu matang, yang biasa dipakai buat katanya apa? Manjur untuk hamil ya. Yaitu rutop, karena nikmat. Kalau tidak ada rutop, Nabi ganti tamarot. Nah, tamarot itu kurma yang matang sampai kering. Nah, yang sering biasa kita makan. Nah, jadi itu juga beberapa juga 3, 5 sampai 7. Kalau tidak ada itu semua, Nabi berbuka hanya menggunakan beberapa teguk dari air. Ada yang mengatakan di sini air susu, ada juga yang mengatakan air putih. Nah, ini adalah kebiasaan Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau berbuka hanya dengan makanan-makanan yang sedikit saja, kemudian melanjutkan sholat dan lain sebagainya. Nah, ini jadi 5 hal ini Bapak Ibu sekalian, sekiranya kita laksanakan, insya Allah puasa kita akan terjaga. Yang pertama, memperhatikan niat puasa. Yang kedua, betul-betul menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, tidak bermalas-malasan, ya. Kemudian yang keempat, tidak berlebih-lebihan, ya, dalam hal makan. Dan yang kelima, dengan begitu insya Allah apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan bisa kita lanjutkan di luar bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita kaji dari yang disebutkan oleh ulama dalam kitab ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.